ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat di mana saat ini sedang berlangsung sidang Mahkamah Kehormatan Dewan mengenai kasus dugaan pelanggaran etika dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kita akan simak langsung dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat bersama Ketua MKD DPR yang telah mengajukan telah melakukan pencabutan pengaduannya sehingga para pengadu tidak wajib dihadirkan dalam persidangan MKD. Identitas teradu. Nama: Dr. Insinyur Haji Adis Kadir, SHMHum, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota DPR RI, nomor anggota A323, fraksi atau partai politik Partai Golongan Karya, daerah pemilihan Jawa Timur 1. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. Nama: Nafa Indria Urba, jenis kelamin perempuan, pekerjaan anggota DPR RI, nomor anggota A393, benar ya nomor anggota ya, fraksi atau partai politik Partai Nasional Demokrat Nasdem, daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Teradu 2. Nama: Surya Utama SIP, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota DPR RI, nomor anggota A500, fraksi atau partai politik Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Benar? Selanjutnya disebut sebagai teradu 3. Nama: Eko Hendro Purnomo Esos, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota DPR RI, nomor anggota A499. Benar, saudara? Fraksi atau partai politik Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. Nama: Dr. Ahmad Saruni SE MIKOM, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan anggota DPR RI, nomor anggota A381, fraksi atau partai politik Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Benar. DKI Jakarta 3. Benar ya? Benar. DKI Jakarta 3. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. Mahkamah Kehormatan Dewan telah membacakan pengaduan pengadu, mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengarkan keterangan ahli, memeriksa bukti-bukti pengadu dan teradu. Tolong diam dulu. Memeriksa bukti-bukti pengadu dan teradu. 3. Tentang fungsi, tugas, dan wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap dibacakan. Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Jemaat. Uraian pengaduan nomor 1, bahwa para pengadu adalah perorangan dan kelompok sebagaimana yang dimaksud pasal 126 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 5 ayat 1 huruf C, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan yang menyatakan: 1 dalam kurung, pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat disampaikan oleh C. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap anggota DPR, pimpinan DPR, atau pimpinan alat kelengkapan DPR lainnya. Atas hal tersebut di atas, secara tegas para pengadu memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagai masyarakat secara kelompok kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. 2. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap Tradu 1 akibat pernyataan yang keliru pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025 di area Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Sewaktu ditanya oleh tim media dengan menyatakan 3 juta rupiah itu sudah paling murah. Kalau dikalikan 1 bulan dianggap 26 hari mereka bekerja, berarti kurang lebih 78 juta rupiah. Mereka masih nombok. 3. Bahwa menurut para pengadu, Tradu 1 turut menyebut tunjangan beras untuk anggota Dewan mencapai 10 juta rupiah dan naik menjadi 12 juta rupiah per bulan. Tunjangan bensin meningkat dari 3 juta rupiah menjadi 7 juta rupiah. Pernyataan itu langsung menyulut amarah publik. Peningkatan angka yang fantastis tersebut dianggap terlalu besar di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, PHK massal yang terjadi, dan kinerja lembaga legislatif yang selama ini jauh dari harapan rakyat. 4. Menurut para pengadu, Tradu 1 pada tanggal 19 Agustus 2025 dalam menanggapi isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI, Tradu 1 tidak berhati-hati dalam memberikan keterangan kepada media, di mana Tradu 1 memberikan keterangan dengan tidak didukung oleh data yang benar, sekalipun telah mengklarifikasinya pada tanggal 20 Agustus 2025, di mana Tradu 1 dalam klarifikasinya menyampaikan sebagai berikut: memberikan klarifikasi terkait dengan kemarin beberapa hal yang saya salah memberikan data. Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan gaji maupun tunjangan beras. Tidak ada kenaikan itu dari tahun 2010 sebesar Rp200.000. Kurang lebih per bulan. Jadi itu saja klarifikasi saya sampaikan. Tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang tunjangan rumah yang sudah dianggarkan pada tahun lalu itu karena rumah dialihfungsikan oleh Kesekretariatan Negara. Jadi anggota yang baru tidak mendapatkan rumah dinas dan diberikan tunjangan rumah. Jadi itu klarifikasi saya. Semoga ini tidak menimbulkan polemik. 5. Bahwa menurut para pengadu dengan pelanggaran kode etik terhadap Tradu 2 adalah karena Tradu 2 melakukan unggahan melalui media sosial milik Tradu 2 pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan narasi Dewan itu tidak dapat rumah jabatan. Dikarenakan banyak sekali anggota Dewan yang dari luar kota, maka dari itu banyak yang kontrakan di dekat Senayan supaya memudahkan mereka ke DPR. Saya aja yang tinggal di Bintaro, macetnya tuh luar biasa. 6. Bahwa menurut para pengadu, atas unggahan melalui media sosial,
Tradu 2 disunting ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta dianggap memberikan persetujuan terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. 7. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap Tradu 3 dan 4 atas tindakan melakukan joget pada saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang kemudian disunting ulang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan narasi bahwa joget yang dilakukan oleh Tradu 3 dan 4 dianggap menyetujui kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. 8. Bahwa menurut para pengadu, dugaan pelanggaran kode etik terhadap Tradu 5 atas ucapan Tradu 5 pada tanggal 22 Agustus 2025 yang menyatakan sebagai berikut. Mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilangin bubarin DPR adalah orang yang paling tolol sedunia. Bubarin DPR. Kadang-kadang nih, ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa, kita terima. Tapi ada istiadat yang mesti disampaikan. Apakah dengan bubarkan DPR emang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal-hal seenaknya bubarin DPR. Jangan memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Kita boleh dikritik, mau dibilang anjing, babi, bangsat, nggak apa-apa. Mampus, nggak apa-apa. Tapi ingat bahwa kita selaku wakil rakyat juga punya kerja-kerja, punya empati. Jangan merasa bahwa komplainan, silakan kritik, mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental. Mental manusia yang begini adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa kita ini memang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Tapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar, belum tentu hebat, enggak. Tapi minimal kita mewakili kerja-kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman-teman masyarakat semuanya. Jangan dikit-dikit DPR ngomongin masalah ini dihujat, nggak apa-apa. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa. Masih berdiri DPR-nya sampai kapanpun tidak akan berubah sama saja. 9. Bahwa menurut para pengadu saat mayoritas rakyat menghadapi harga kebutuhan pokok yang mahal dan ketimpangan ekonomi kian melebar, justru muncul adalah kenaikan tunjangan dan gaji anggota dewan. Pernyataan dan tindakan para Tradu yang keliru dinilai menunjukkan ketelodoran tinggi dan empati dalam merespon ketimpangan dan kesulitan sosial ekonomi yang ada di tengah masyarakat. 10. Bahwa menurut para pengadu, atas pernyataan data yang keliru kepada masyarakat, ucapan dan tindakan Tradu 1, 2, 3, 4, dan 5 diunggah dan disebar di media sosial dengan waktu yang cepat sehingga turut memicu reaksi publik yang negatif dan menjadi bagian dari penyebab aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa pada tanggal 25 sampai 31 Agustus 2025 lalu. 11. Bahwa menurut para pengadu, berdasarkan seluruh uraian di atas, pengadu memohon kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memeriksa dan memutus pengaduan pengadu sebagai berikut. 1. Menjatuhkan sanksi kepada Tradu karena telah melanggar kode etik DPR RI. Dan 2. Menerima dan mengabulkan pengaduan para pengadu untuk seluruhnya. Dengan harapan Mahkamah Kehormatan Dewan segera memeriksa dan memutuskan secara adil untuk mendukung laporan pengaduannya, para pengadu turut serta menyerahkan alat bukti sebagai berikut. P1. Identitas penduduk.
P2, surat pengaduan pengadu. P3, surat pernyataan pengadu. P4, sebuah potongan video. P5, link berita dan postingan video. 12, bahwa para pengadu telah mencabut pengaduannya, mengingat telah adanya klarifikasi dari para teradu dan kesalahan dalam menelaah informasi yang beredar di media. Fakta-fakta dalam persidangan menimbang bahwa terhadap pengaduan Akpo, saksi-saksi telah didengarkan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 3 November 2025 sebagai berikut. 1. Saksi pertama, Deputi Persidangan DPR RI Ibu Supri Hartini SIP MSI di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Bahwa sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD RI telah diputuskan oleh pimpinan DPR RI tanggal 26 Mei 2025 dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Acara dan agenda tersebut sudah dikoordinasikan dengan 3 sekretariat lembaga, MPR, DPR, dan DPD RI. Sehingga semua susunan acara sudah dikomunikasikan dengan 3 lembaga tersebut dan proses persiapan dilaporkan ke pimpinan DPR RI. Bahkan dikomunikasikan dengan sekretariat negara dan kementerian terkait untuk komunikasi terkait agenda rapat tahunan tersebut. Bahwa penampilan pertunjukan di agenda sidang tahunan MPR 2025 dan sidang bersama DPR dan DPD RI mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya tentang susunan acaranya. Bahkan pembawa musiknya sama dari Universitas Pertahanan. Untuk lagu-lagunya pun dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Bahwa dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025 tidak ada sama sekali pembahasan mengenai kenaikan gaji DPR. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang telah dilakukan 2 kali latihan persiapan gladi kotor dan gladi bersih. Gladi kotor H-2 diikuti oleh semua pihak yang terkait dan gladi bersih tanggal 14 Agustus 2025 dan disaksikan oleh pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI. Bahwa persembahan lagu daerah sudah dipersiapkan dan merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan budaya daerah yang ditampilkan pada acara kenegaraan tersebut, termasuk acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, dan penampilan musik tampilan di akhir acara setelah semua prosesi sidang selesai. Bahwa Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 2 materi pada agenda sidang tersebut. Yang pertama, kinerja lembaga-lembaga lain, dan kedua, pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang mendapatkan apresiasi dan standing applause dari peserta sidang atas capaian dan pidato kenegaraan. Bahwa Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan paduan suara Nusantara Universitas Pertahanan sudah tampil di acara sidang tahunan dalam rangka HUT Kemerdekaan RI selama 3 tahun berturut-turut. Bahwa saksi selaku Deputi Persidangan dan Kesekjenan menyayangkan dan menyesalkan acara kenegaraan itu disunting dan dinarasikan negatif serta tidak bersesuaian dengan fakta yang benar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga kami ke depan akan mengadakan evaluasi dalam upaya pencegahan agar hal-hal tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari. 2. Saksi 2, Koordinator Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan paduan suara Nusantara Universitas Pertahanan di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut.
bahwa saksi mendapati undangan untuk menjadi penampil di dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI sejak tanggal 7 Juli 2025. Bahwa saksi telah menerima pilihan lagu yang akan ditampilkan di dalam surat undangan yang diterima, yaitu lagu Sajojo dan Gemu Famire. Bahwa persembahan lagu daerah yang ditampilkan oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Suara Nusantara Universitas Pertahanan dimulai setelah rangkaian sidang ditutup. Bahwa Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Universitas Pertahanan telah beberapa kali menjadi penampil dalam acara-acara kenegaraan. Bahwa selama saksi mengikuti jalannya sidang tidak pernah ada pembahasan dan pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Bahwa joget dan tepuk tangan yang dilakukan oleh anggota DPR RI adalah bentuk penghargaan atas penampilan yang kami pertunjukkan, dan joget yang dilakukan oleh peserta sidang dalam hal ini anggota DPR RI adalah ekspresi gembira karena merasa terhibur atas pertunjukan yang kami tampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Bahwa dalam setiap penampilan dalam pertunjukan penonton sering berjoget dan ikut bernyanyi sebagai apresiasi atas penampilan kami, dan itu adalah hal yang wajar. Bahwa saksi menyayangkan ada narasi-narasi negatif dan hoax atas penampilan yang kami tampilkan saat sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. 3. Saksi 3, yakni Wakil Ketua Koordinator Wartawan Parlemen oleh Saudara Erwin Siregar, dibuka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut. Mohon izin, saya minum dulu. Masih semangatnya luar biasa. Masih kayak Taruna Akabri nih. 25 usianya ini. Dan saudara, sidang putusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI masih berlangsung, di mana Wakil Majelis Hakim TB Hasanuddin sedang membacakan hasil dari persidangan yang sudah dilaksanakan pada hari-hari sebelumnya. Untuk jumlah anggota DPR, diantaranya ada Adis Kadir dari Partai Golkar, Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urba dari Partai Nasdem, dan juga ada Uya Kuya dan Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional. Saat ini Wakil Majelis MKD DPR sedang membacakan hasil dari pemeriksaan selama sidang. Saudara, tadi diperdengarkan ada sejumlah saksi yang sudah ditanyakan selama masa sidang. Dan memang saudara, agenda pada hari ini adalah pembacaan putusan terkait dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPR RI. Sebelumnya, 5 anggota DPR RI sudah dinonaktifkan, yaitu ada Adis Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, kemudian ada Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, ada Ahmad Sahroni dan juga Nafa Urba. Berjoget sebagai bentuk apresiasi saksi karena memang pertunjukan yang ditampilkan setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI oleh Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara Suara Nusantara Universitas Pertahanan sangat bagus. Bahwa selama saksi mengikuti kegiatan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus
2025 sampai dengan selesai tidak ada pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Bahwa atas adanya konten yang beredar di media yang menarasikan bahwa anggota DPR RI berjoget-joget karena kenaikan gaji ada hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Bahwa penampilan dari Orkestra Simfoni Praditya Wiratama dan Paduan Suara-Suara Nusantara Universitas Pertahanan dimulai setelah selesai rangkaian acara sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang ditutup oleh Ibu Ketua DPR RI. Selanjutnya kami bacakan, menimbang bahwa terhadap pengaduan Akuo, ahli-ahli turut hadir dalam memberikan keterangan dan pengetahuannya secara objektif di bawah sumpah dan persidangan pada hari Senin 3 November sebagai berikut. Pertama, ahli 1. Dalam bidang media sosial, kami hadirkan Saudara Ismail Fahmi menyampaikan beberapa pokok keterangan, di antaranya bahwa menurut ahli, media sosial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini publik di Indonesia. Saat ini, masyarakat lebih banyak mencari dan mempercayai informasi melalui media sosial dibandingkan sumber-sumber resmi ataupun pencarian melalui Google. Akibatnya, informasi yang tersebar di media sosial, baik yang benar maupun hoax, sama-sama berpotensi membentuk opini. Selanjutnya, masyarakat cenderung mempercayai konten dengan jumlah viewer dan likes terbanyak tanpa melakukan verifikasi. Fenomena tersebut disebut dengan bias popularitas. Bahwa konten klarifikasi atas pelurusan informasi jarang viral karena bersifat faktual dan kurang menarik dibandingkan dengan konten emosional. Merujuk pada teori Thinking Fast and Slow oleh Daniel Kahneman, manusia memiliki dua sistem berpikir, yakni sistem satu bersifat cepat dan emosional atau reaktif, sedangkan sistem kedua lebih bersifat rasional. Berita hoax menyentuh sistem pertama, sehingga lebih cepat menyebar, sementara berita berbasis data dan fakta sangat sulit diterima oleh publik. Bahwa ahli turut menerangkan fenomena akun palsu telah ada sejak lama, digunakan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat tanpa mengungkap identitas asli. Sebelum tahun 2014, fenomena ini dikenal dengan istilah buzzer, yang awalnya buzzer ini bersifat positif, namun sejak masa politik 2014, peran buzzer telah bergeser dari semula positif menjadi negatif karena digunakan untuk menyerang pihak lain, lawan-lawan politiknya. Permintaan terhadap akun palsu semakin tinggi karena banyak individu menutupi identitas asli mereka. Akun-akun bodong tersebut kerap memicu kontroversi publik melalui komentar provokatif meskipun memiliki pengikut yang sedikit. Bahwa menurut ahli, buzzer memiliki dua klasifikasi, yaitu buzzer positif dan buzzer negatif. Buzzer positif berfungsi menyebarkan klarifikasi dan informasi yang bersifat konstruktif. Tetapi buzzer negatif digunakan untuk menggiring opini atau hoax atau narasi yang bersifat provokatif. Ahli menyatakan penyebaran konten negatif sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengendalikan opini publik. Bahwa ahli turut menjelaskan media sosial juga mengenal istilah troll, yaitu akun yang digunakan untuk perang informasi. Masyarakat tidak memahami peran buzzer ataupun troll mudah
termakan hoax ataupun isu dan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut. Konten yang menjadi viral telah mengalami perubahan dari konteks awalnya. Video yang semula bersifat positif dan tidak menimbulkan reaksi negatif telah diubah atau digabung dengan proses editing dengan konteks lain sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah framing, yaitu pembentukan narasi baru yang mengubah persepsi publik dan berpotensi menimbulkan gejala sosial. Ahli menilai perubahan konteks ini merupakan tindakan berbahaya karena dapat menggiring emosi masyarakat, menciptakan disinformasi. Bahwa ahli menyoroti peristiwa ini sebelum 25 Agustus telah muncul penggiringan opini terkait isu demonstrasi yang mulai terlihat sejak tanggal 10 Agustus di platform TikTok dan X atau Twitter. Narasi tersebut diarahkan kepada lembaga DPR tanpa adanya klarifikasi resmi, sehingga semakin viral dan sulit dikendalikan. Hal demikian menyebabkan sentimen publik tertinggi mengarah kepada lembaga DPR. Karena video dengan narasi berbeda memicu emosi masyarakat dan mempercepat penyebaran isu. Ahli menegaskan bahwa analisis yang dilakukan tidak sampai pada identifikasi pembuat konten atau buzzer maupun influencer, melainkan hanya menganalisa akun yang pertama kali memposting tersebut. Bahwa ahli memberikan strategi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, pemerintah atau lembaga legislatif perlu memiliki strategi komunikasi yang sistematis untuk menjaga kondisi publik tetap kondusif. Strategi tersebut meliputi A. Pre-banking, yaitu langkah persiapan sebelum kebijakan dirilis dengan memperkirakan potensi reaksi masyarakat dan menyiapkan narasi penjelasannya. B. Quick response, yaitu respon cepat berupa pernyataan resmi atau klarifikasi waktu dalam kurun waktu beberapa jam setelah kebijakan dirilis.